Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam ini sampai ke Aristoteles, keadilan. Di hari Tasyrik, ya, hari yang tidak boleh puasa. Tasyrik itu dari akar kata syuruk. Kenapa disebut tasyrik? Syuruk itu manas-manasi. Jadi disebut hari tasyrik karena biasanya di hari-hari ini orang sedang jemur daging. Memang akar katanya itu. Jadi sedang menjemur daging sampai kering. Kenapa harus dijemur? Karena banyak. Kalau dimasak semua nggak habis. Makanya sekarang sama takmir disuruh nunggu nanti habis ngaji. Oke, ya, semoga pengorbanan tidak cuma diingat dagingnya sama nyembelih sapi kambingnya. Karena hakikatnya pengorbanan itu sebenarnya ajaran yang luar biasa. Bagi yang ingin meraih sesuatu, menghasilkan sesuatu, tidak mungkin kamu sukses tanpa ada yang dikorbankan. Dan ya, pengorbanan puncak tentunya lillahi ta'ala, demi Allah dan untuk Allah. Maka jangan sampai ada mungkin orang yang berkorban, nilai pengorbanannya nggak ada. Karena yang namanya pengorbanan itu kan sesuatu yang sebenarnya kamu mau, tapi kamu kasih aja deh untuk tujuan yang lebih penting. Itu pengorbanan. Ngaji ini bisa pengorbanan, bisa juga enggak. Pengorbanan itu sebenarnya pas jam ini bareng sinetron yang kamu sayangi. Tapi berat ya ninggal TV. Tidak apa-apa lah, tidak lihat TV tidak apa-apa, yang penting ngaji. Ini ngaji itu pengorbanan dalam banyak hal. Kadang kelihatan simpel, tapi itu sebenarnya pengorbanan. Kalau orang Jawa misalnya bilang hidup itu perlu tirakat, tirakat itu pengorbanan. Zuhud itu pengorbanan, uzlah itu pengorbanan. Hampir semua aspek penting hidup kita bisa diraih hanya setelah pengorbanan. Jadi maka pelajaran pentingnya Idul Adha itu sebenarnya itu. Jangan segan-segan untuk berkorban. Kan gitu. Apapun, mengorbankan waktu, mengorbankan apapun. Apalagi pengorbanan level puncak, kayak yang dialami oleh Ibrahim. Ibrahim itu kan sayang luar biasa sama Ismail. Sudah tua, tidak punya anak, akhirnya terpaksa kawin sama budaknya, dapat anak cowok ganteng lagi, namanya Ismail. Dan sayangnya luar biasa. Sampai Gusti Allah ngetes, jangan-jangan Ibrahim ini lebih sayang Ismail daripada padaku. Terus diujilah dengan pengorbanan. Oke, maka kalau hari ini ada yang hidupmu sedang sulit, duka, nestapa, anggap saja itu pengorbanan. Ya, kuikhlaskan duka citaku hari ini ya Allah, kalau memang kehendakmu begitu. Gitu loh. Jadi makanya di Indonesia ada istilah korban perasaan. Oh, itu lebih berat daripada korban sapi loh. Korban sapi itu kan yang mampu. Kalau orang sudah mampu ya korban sapi tidak ada nilainya, nggak terasa dia.
Tapi kalau korban perasaan, itu beratnya luar biasa. Oke, itu khotbah Idul Adhanya. Sekarang kita lanjutkan keadilan. Ini pasti tidak ada hubungannya sama keadilan bagi daging sapi ya. Meskipun bisa dipakai contoh. Ya nanti takmirnya biar dibahas. Kemarin bagi daging sapinya itu pakai keadilan distributif, apa keadilan kompensatif, apa keadilan retributif. Kemarin kan sudah ngerti teorinya. Kalau dibagi rata itu namanya distributif. Kalau dipertimbangkan yang tahun lalu nggak dapat sekarang harus dikasih, itu namanya kompensatif. Kalau dicek siapa yang kontribusinya besar, ya dikasih lebih banyak. Yang tidak bantu apa-apa, kasih sedikit aja, itu retributif. Nah, ada gunanya kan teori keadilan kemarin. Baginya mau pakai yang gimana? Oke, malam ini kita ketemu Aristoteles. Di naskah-naskah bahasa Inggris biasanya pakai istilah Aristotle. Kalau di buku-buku berbahasa Arab, Aristotle. Ada yang pakai Aristoteles. Tapi yang jelas Aristoteles. Itu filosof besar Yunani. Ya kalau lidahmu Jawa ya kamu baca aja Aristoteles. Ya lawannya Aristogarin nanti. Oke, jadi ini salah satu guru besarnya filsafat, salah satu filosof kunci dalam tradisi filsafat. Yang ngaku filosof wajib paham Aristoteles. Kalau belum paham jangan ngaku dulu. Karena Aristoteles dan gurunya serta kakek gurunya adalah tiga tokoh besar filsafat. Hampir semua teori filsafat sampai hari ini itu inspirasi dan rujukannya bisa ditarik ke pemikirannya tiga tokoh besar ini. Makanya katanya Wittgenstein, semua pemikiran filsafat modern kontemporer itu hanya catatan kaki dari pikiran-pikirannya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena memang luar biasa. Bahkan Aristoteles ini dikenal sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Dia menguasai sangat banyak cabang. Fisika, metafisika, IPA, IPS, musik, puisi, retorika, logika, hampir semua cabang dia kuasai. Dan pinternya Aristoteles, dialah yang pertama milah-milah. Oh, kalau ini wilayahnya ontologi, kalau ini epistemologi, kalau ini logika, kalau ini retorika, kalau ini dan seterusnya. Itu Aristoteles. Dia muridnya Plato. Plato muridnya Socrates. Ini tiga tokoh besar di dunia filsafat. Gambarnya itu kira-kira. Katanya begitu. Plato gurunya Aristoteles, Socrates gurunya Plato, dan nanti Alexander the Great muridnya Aristoteles. 3, 4, ya sebenarnya 3. Cuma nanti Alexander the Great berjasa menyebarkan pikiran-pikirannya gurunya. Meskipun belakangan dia tidak rukun sama gurunya. Tapi nanti ajaran-ajaran filsafat Yunani disebarkan, dikenal sebagai Helenisme. Oke, jadi itu urut-urutan sanadnya. Jadi yang paling awal Socrates, diwarisi Plato, diwarisi Aristoteles. Sebenarnya nanti Aristoteles ini kalau di filsafat Islam banyak diwarisi oleh Ibn Rus. Sementara kalau di Kristen banyak diwarisi oleh Thomas Aquinas. Ibn Rus sudah pernah kita bahas, maka minggu depan kita ngomong Thomas Aquinas. Biar adil. Sementara pikiran-pikirannya Plato sebenarnya banyak mirip dengan pikiran-pikirannya Al-Farabi.
Aristoteles, riwayat hidupnya, dia putra seorang tabib istana, dokter istana, namanya Nikomachus. Jadi Aristoteles nanti menikah 2 kali. Istrinya yang kedua punya anak, dikasih nama juga Nikomachus, sama kayak nama ayahnya. Dari situ nanti lahir buku etika yang berjudul Nicomachean Ethic. Nah, itu dari Aristoteles. Istri yang kedua ini budaknya istri yang pertama. Istri yang pertama meninggal, namanya Pitias. Punya anak juga dikasih nama Pitias. Jadi Aristoteles ini pikirannya luas sekali, tapi males mikir nyari namanya anaknya. Jadi punya istri Pitias, ya dikasih nama Pitias. Sama-sama perempuan. Punya anak laki-laki, ya kasih nama bapaknya aja, nggak repot, Nikomachus. Jadi itu Aristoteles. Dia dikuliahkan di akademinya Plato umur 17. Dan di sana kurang lebih sampai 20 tahun, sampai Plato meninggal. Terus diganti ponakannya, dan Aristoteles kemudian keluar dari akademi, ditawari oleh Raja Makedonia saat itu, ditawari untuk les privat anaknya Alexander. Dan di privatlah anaknya ini sekitar 5 tahunan. Setelah di privat 5 tahun, Raja Philip meninggal, privatnya selesai, Aristoteles pulang ke Athena, mendirikan kampus tandingannya akademia, namanya Lyceum. Nanti di sini dikenal filsafat peripatetik dari Lyceum ini. Nah, Lyceum ini berdiri, dan selama era Alexander masih aman, meskipun cara berpikir politiknya Aristoteles berseberangan dengan Alexander. Itu yang bikin Aristoteles dilirik terus, sewaktu-waktu bisa bahaya. Sampai kemudian Alexander meninggal, diganti anaknya. Aristoteles melarikan diri karena terancam nyawanya. Aristoteles bilang, saya tidak akan mengizinkan Athena berdosa 2 kali. Karena sebelumnya kan sudah berdosa mengeksekusi Socrates. Cuma di pelarian tidak lama, Aristoteles ini paling sekitar 3 bulan. Kemudian juga meninggal. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Cuma ya seperti itu nasibnya para tokoh besar, orang-orang penting. Makanya pikirlah 2 kali kalau mau jadi orang besar. Kadang-kadang jadi orang biasa-biasa itu enak, lempeng aja sejarahnya, tapi ya sampai akhir ya lempeng. Tapi orang besar itu penuh resiko, tapi namanya diingat sampai hari ini. Tetangganya Aristoteles nggak ada yang ingat namanya, ya kan, kawan mainnya nggak ada yang ingat namanya, tapi Aristoteles dikenal meskipun hidupnya susah. Oke, jadi itu riwayat hidupnya. Pikiran-pikirannya luar biasa, meskipun ada beberapa yang unik, khas, yang kalau hari ini diceritain mungkin orang ketawa. Misalnya yang saya ingat, Aristoteles pernah bilang, kalau suami istri berhubungan, nanti jadi anak laki-laki atau perempuan itu tergantung arah angin. Jadi arah angin kemana? Nah, kalau arah angin ke utara jadi laki-laki, kalau ke selatan jadi perempuan. Pokoknya tergantung arah angin. Kalau nggak ada angin nggak jadi anak. Nah itu Aristoteles. Jadi termasuk jumlah gigi perempuan itu lebih sedikit daripada jumlah gigi laki-laki, sampai pikiran-pikiran semacam itu. Termasuk yang bias gender.
bahwa perempuan itu setengahnya laki-laki. Ada yang semacam itu. Oke, cuma tidak harus disalahkan, wong dia memang anak zamannya. Masih untung loh perempuan dianggap setengah. Di banyak peradaban perempuan itu nggak dianggap manusia, dianggap properti, kayak barang. Termasuk Arab era jahiliyah. Jadi perempuan itu nasibnya persis kayak barang. Kalau yang punya meninggal bahkan bisa diwariskan ke anaknya. Kalau bapaknya istrinya banyak misalnya, ya nanti bapaknya istri-istri ini diwariskan ke anaknya. Mungkin yang setengah anak nomor 1, setengah lagi anak nomor 2. Properti. Kalau perang kalah ya jadi rampasan. Jadi itu zaman dulu. Maka pikiran-pikiran kayak Aristoteles ini sebenarnya lumayan maju juga. Termasuk di Islam, kalau Nabi bilang perempuan boleh, laki-laki boleh kawin sampai 4, itu untuk ukuran zaman itu emansipasi luar biasa. Bayangkan kalau nggak diemansipasi kayak gitu, boleh sebanyak-banyaknya, wah itu susah banget. Orang dibatasi 4 aja masih banyak cerita-cerita aneh-aneh. Ada yang subur, Gatot. Nah ya kan, wong sudah istrinya cantik-cantik, ya cabangnya banyak, sama aja. Jadi itu sebenarnya cerita emansipasi. Meskipun sekarang banyak orang yang mengkritik. Bayangkan dulu orang bisa ngoleksi perempuan ratusan. Bahkan saya mungkin pernah cerita ada kaisar Cina itu yang istrinya 3.000-an selirnya. Gilir piye 3.000 itu bisa habis digilir sekarang 10 tahun lagi. Karena setahun kan cuma 300-an hari. Ya kan 10 tahun. Habis malam ini terus nunggu lagi 10 tahun. Makanya selir-selir itu dijaga oleh Kasim. Dan Kasim itu dikebiri. Kalau tidak dikebiri gawat. Wong ini nunggu 10 tahun ya. Bisa kenal sama Kasimnya. Oke. Bedanya Plato sama Aristoteles itu persis sama kayak gambarnya Rafael. Kalau kalian ada yang pernah nyenggol gambar ini, sebenarnya gambarnya besar. Bisa dilihat di slide-nya ketika saya ngomong Hipatia. Jadi Plato nunjuk ke atas, kalau Aristoteles nunjuknya ke bawah. Plato pelopornya idealis dan Aristoteles pelopornya realisme. Katanya Plato, pengetahuan kebenaran yang sejati itu diperoleh dari atas, dari refleksi rasional dengan berpikir abstrak. Kalau Aristoteles sebaliknya, pengetahuan yang sejati itu diperoleh dari keseharian, pengalaman kita. Tidak ujuk-ujuk ada di kepala. Saya tidak akan tahu kalau ini teh kalau saya tidak punya pengalaman sama sekali yang bilang bahwa ini teh. Anak kecil yang nggak ngerti mungkin dilihat, apa ya itu kok cair, mungkin nggak diminum, dipakai mainan. Belum ada data tentang teh. Tapi kayak begitu dikasih contoh orang tuanya, misalnya bapaknya ngambil teh ini terus minum. Nah, sekarang dia ngerti bahwa ini bisa diminum. Itulah pengetahuan bagi Aristoteles. Jadi tidak bisa turun dari awang-awang, tiba-tiba ada di sini. Yo, yang ada di kepala itu hanya alatnya. Nanti Aristoteles ada 10 kategori itu kan. Ada substansi, ada aksidensi, dan seterusnya. Orang lihat, oh ini substansinya kayu, warnanya coklat. Nah ini yang olah akal. Tapi dari sini bahannya nggak bisa ujuk-ujuk muncul di sini. Beda sama Plato. Kalau Plato, gambar bentuk mejanya sudah ada di sini. Orang begitu lihat ini, tinggal diingat-ingat, oh ini meja. Oke, jadi itu bedanya guru sama murid. Jadi sangat jauh kan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tapi tidak apa-apa, itu berarti Plato guru yang sukses, bisa melahirkan murid secerdas Aristoteles.
Oke, kita masuk ke pikiran-pikirannya Aristoteles, khususnya tentang keadilan. Keadilan ini, tiga orang ini, Socrates, Plato, Aristoteles, sebenarnya tokoh yang membalik cara berpikir Yunani, cara berpikir rasional dari mikir alam semesta diseret ke ranah mikir tentang manusia, mikir tentang etika. Dari tiga orang ini dikenal, saya ngomong minggu lalu, namanya virtue etik. Virtue etik itu etika kebajikan. Beda sama teori etika yang lain. Kalau di virtue etik itu yang namanya kebajikan, keutamaan itu adalah apa menunjuk ke orang. Jadi apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang utama. Jadi bukan teori mana perbuatan yang utama. Itu namanya virtue etik. Orang yang baik dan bermoral itu apa sih yang dilakukan? Itulah moralitas. Itu virtue etik. Jadi arahnya ke kebajikan orangnya, bukan ke perbuatan apa yang baik, perbuatan apa yang tidak baik. Itu kan makanya kalau ada syair Tombo Ati itu kan ada kalimat wong kang soleh kumpulono. Itu maksudnya apa? Dari mereka kamu dapat pelajaran moral, jadi orang yang baik. Nah itu saya tidak tahu, mungkin yang bikin syair belajar Aristoteles, bahwa yang disebut orang baik itu orang yang belajar, orang yang meniru perilakunya orang-orang baik. Simpelnya begitu. Kita lihat asumsi-asumsinya sampai nanti mengkerucut pada keadilan. Yang pertama asumsi tentang telos. Telos bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa. Iya, nanti jangan-jangan telos dalam jumlah banyak namanya telos. Ya, bukan, itu sama kayak laptop kan, ASU dalam jumlah banyak namanya Asus. Oke, nanti kamu bilangnya gitu, padahal maksudnya kan bukan itu. Ada yang bilang Asus itu bukan ASU dalam jumlah banyak, tapi ASU ukurannya kecil, jadi kiri S kan kecil, kalau M sedang, L besar. Jadi saya kemarin ada punya laptop merek kiri enggak? Laptop merek kiri maksudnya oh, maksudnya Asus. Jadi Asus yang ukurannya kecil. Oh itu filosofis bisa nyampe ke situ itu. Nalarnya panjang sekali nyampainya ke sana. Itu kan sama dengan teka-teki. Kenapa Superman pakai kaos S? Ya karena kalau M kebesaran kan. Sama dengan itu. Apalagi pakai XL. Oke, cuma sebenarnya ya dia harusnya pakai M lah, karena kelihatan masih kekecilan itu kan, meledet sekali, tidak enak. Ya nanti dikasih tahu Superman ukurannya gantilah M atau L, lebih longgar. Oke, terus telos itu tujuan. Maka pikiran apapun yang fokusnya pada tujuan namanya teleologis. Jadi dilihat tujuannya. Nah, asumsinya Aristoteles, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin enggak. Pasti ada targetnya. Apapun, tinggal kamu tunjuk. Apa yang terjadi, apa yang ada di dunia ini, tidak ada yang iseng tiba-tiba ada. Apalagi ciptaannya Allah. Tidak ada yang Allah nggak sengaja tiba-tiba kok ada, itu nggak ada. Semua pasti ada tujuannya. Tidak ada satu makhluk pun, satu ciptaan pun, satu peristiwa pun yang sia-sia. Yo, Al-Quran banyak mencontohkan. Tapi yang jelas asumsi pertama itu, ini namanya cara berpikir teleologis. Kamu dikasih teh itu tidak sekedar takmirnya iseng, tapi pasti ada tujuannya. Mungkin biar kamu mau datang, biar kamu betah, biar kamu tidak ngantuk, kan pasti ada tujuannya. Ada yang milih duduk, nyali ada sendenannya, ada yang nggak dapat sendenan, ada yang
Tapi pasti masing-masing punya reasoning. Dan biasanya itu tujuannya. Kenapa milih di belakang, kenapa milih di depan, itu pasti ada masing-masing ada tujuannya. Ada telosnya. Nah, terus itu asumsi pertama. Oleh karena itu berarti pasti kita manusia juga punya tujuan. Dan disiplin keilmuan yang membahas apa sih tujuannya manusia itu namanya etika. Jadi disiplin yang ngomong apa dan bagaimana manusia, tujuannya mau kemana, itu etika. Bedakan etika sama moral ya. Kalau moral itu kamu harus jujur, kamu harus tekun, kamu gak boleh bohong, itu moral. Etika itu levelnya di atas moral. Dia refleksi rasional terhadap moralitas. Etika karena dia levelnya lebih atas, maka pertanyaannya ya mengapa? Mengapa orang harus jujur? Mengapa orang kebanyakan itu? Mengapa kita harus saling menyayangi? Itu etika. Jadi refleksi rasional atas moral. Nah, manusia pasti juga punya tujuan. Setelah bahas panjang, Aristoteles menyimpulkan bahwa hampir semua orang sepakat tujuan hidupnya manusia adalah untuk nyari kebahagiaan. Tujuan puncaknya. Silahkan dicek, katanya Aristoteles. Lupa ada orang yang targetnya harta ya Pak. Kalau kamu tanya lebih lanjut, kenapa ingin banyak harta? Karena ingin bahagia dengan harta itu. Tujuanmu ingin punya istri atau suami cakep. Sebenarnya kan tidak berhenti di situ, pasti ada kelanjutannya. Kalau sudah punya istri atau suami cakep, ingin bahagia dengan istri atau suami cakep itu. Tujuannya adalah ingin apa? Jaya, ingin sukses. Itu kan tidak berhenti di sukses. Kalau sudah sukses mau apa? Selalu begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa tujuan puncaknya hidup ini ingin bahagia. Kalau sudah bahagia, biasanya sudah nggak bisa ditanyakan lagi. Kalau sudah bahagia mau apa? Sudah susah, dia sudah puncaknya, ya selesai sudah. Wong itu yang dicari. Beda sama tadi, ingin harta. Kalau dengan banyak harta terus ngapain? Saya bisa beli macam-macam. Setelah beli macam-macam saya puas, maka saya bahagia. Bahagia selalu jadi terminal terakhir. Jadi segala sesuatu ada tujuannya. Adanya manusia juga pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu katanya Aristoteles kebahagiaan. Ya kalau orang beragama terus kurang mbak itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya wis ora apa-apa. Yang penting kebahagiaan. Jadi itu katanya Aristoteles. Ya ini kan sebenarnya di Quran kan juga ada. Nah, kan ada ayat yang bilang afama khalaqnakum abasan. Apakah katanya Allah kita ciptain kalian itu hanya iseng saja. Abasa itu kan main-main, iseng. Jadi Allah nyindir kita. Emangnya aku nyiptain kamu itu iseng? Serius loh, ada tujuannya. Kejarlah tujuan itu. Kalau dijawab pakai teorinya Aristoteles berarti carilah kebahagiaanmu. Ya boleh kamu sebut kebahagiaan akhirat segala, tapi intinya yang menenteramkanmu, yang bikin kamu bahagia. Oke. Terus Sokrates wanti-wanti, setelah saya teliti, ternyata secara umum orang punya anggapan ada 3 hal yang bikin dia bahagia. Di situ kurang satu. Yang pertama kehormatan, yang kedua kesenangan, dan yang ketiga harta. Apa? Kecukupan. Jadi 3 ini banyak orang bilang bisa bikin bahagia. Tapi apa iya katanya Sokrates? Coba dicek.
Yang pertama, kesenangan. Apakah senang itu bisa membawa bahagia? Katanya Socrates, enggak. Jadi bahagia yang sejati itu harus bahagia yang jenis manusia. Kesenangan itu membawa kebahagiaan yang tidak berjenis manusia. Kesenangan membawa kebahagiaan yang sama aja, hewan juga senang. Kalau hanya sekedar minum kamu sudah bahagia, kamu keliru, karena hewan juga kalau haus minum. Jadi kesenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Awas keliru, sifatnya sangat sementara. Kamu haus, sekarang minum, terus tidak haus lagi. Tapi sebentar lagi kamu haus lagi. Jadi kalau hanya kesenangan enggak, maka jangan melakukan apapun dengan target terakhir kesenangan. Dia bukan bahagia yang sejati. Jadi ya besok kalau kamu mau punya pekerjaan, kamu nikah, jangan sampai nikah hanya ingin senang-senang. Kalau hanya ingin senang-senang sebentar, mungkin nggak ada 2-3 tahun akan selesai, kamu bosan. Itu yang dialami para artis. Kamu kan heran, yang cowok cakep, yang cewek juga cakepnya luar biasa. Kok bolak-balik putus, kok enggak kerasa? Itu karena yang dicari kesenangan, bukan kebahagiaan yang sejati. Maka sebenarnya syaratnya nggak harus cakep. Cari yang biasa-biasa, jelek juga terpaksa, enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bahagia. Kan gitu. Loh kan saya sering bilang kalau pasangan jelek kan lebih menenteramkan daripada yang cakep, karena nggak bikin khawatir. Kalau kamu punya pasangan cakep kan khawatir terus. Wah, jangan-jangan digodain orang. Wah, jangan-jangan kan nggak enak. Tapi kalau jelek kan aman. Siapa yang mau godain? Oke, lebih bikin bahagia, lebih sejati, lebih abadi. Karena orang jelek ya sekarang jelek, besok tetap jelek. Kalau orang cakep, sekarang cakep, kalau tua jadi jelek. Jadi tidak awet, berubah dia. Tapi yang jelek, iya, yang jelek kan konsisten. Sekarang jelek, besok lebih dahsyat lagi. Jadi itu, kalau kamu nyarinya kesenangan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Kehormatan juga begitu. Kehormatan juga ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Dia tergantung orang lain. Kehormatan kan begitu. Dihormati orang, dihargai orang, itu menyenangkan memang. Tapi dia tidak sejati, tergantung orang lain. Dan orang lain ini kan bisa berubah-ubah. Sekarang karena butuh menghargaimu, besok dia bisa mencaci makimu. Jangan ketipu oleh kehormatan. Mungkin sekarang saya ngajari kamu karena kamu butuh, wah, kamu ketemu salaman. Besok mungkin berubah ceritanya. Misalnya ada cerita, ternyata Ustadz yang ngajar ngaji filsafat menghamili semua santri-santri perempuan. Wah, ceritanya bisa 180 derajat. Kemarin kamu salaman cium tangan, besok bisa kamu pukuli aku kalau ketemu. Ya kan? Jadi tidak tergantung sesuatu di luar dirimu kehormatan itu. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, katanya Aristoteles. Kadang-kadang orang sentimen. Hari ini kan ada haters, ada follower, ada macam-macam itu kan. Kalau sudah benci ya kamu ngapain aja dibenci. Dan kamu galau gara-gara itu. Sebenarnya nggak usah galau. Kalau kebahagiaan bagimu bukan gara-gara kehormatan. Apalagi kekayaan. Kekayaan juga bukan tujuan puncak. Saya bilang tadi, setelah kekayaan selalu ada target lagi. Berarti dia bukan sesuatu yang kalau kamu ada di situ kamu akan mengalami bahagia. Jadi
Makanya Plato, Aristoteles, Socrates disebut eudaimonia. Jadi etika, virtu etik yang basisnya kebahagiaan, arahnya bahagia. Tuh. Jadi asumsi pertama, hidup ini ada tujuannya. Tujuannya adalah nyari bahagia. Ini masih belum ketemu bahagianya apa. Kita cek sekarang fungsinya. Katanya Aristoteles, kalau tadi kan mengasumsikan segala sesuatu ada tujuannya. Sekarang dia bilang, segala sesuatu ternyata ada fungsinya. Apakah itu profesi, apakah itu kedudukan, bahkan bagian tubuhmu, mata, telinga, ternyata ada fungsinya. Ada peran yang harus dimainkan. Jadi tadi ada tujuannya. Tujuan itu kan target akhirnya. Kalau fungsi ini kan main di prosesnya. Jadi ternyata ada tujuan, ada proses. Semua punya karakter itu. Fungsinya teh ini menghilangkan rasa haus dengan cara diminum. Nah, diminum itu fungsi. Nah, berarti manusia juga punya fungsi. Dan fungsinya, kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain nggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal. Kemampuan untuk mikir, reasoning. Makanya ada gium yang terkenal dari Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Jadi jangan lupa fungsi utamamu itu mikir. Kayak sarannya Cak Lontong. Jadi mikir. Kalau nggak mikir, kamu bukan manusia. Karena tadi kamu adalah binatang yang mikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Jadi hati-hati. Usahakan akalmu tetap hidup dan waras. Karena begitu berhenti, levelmu turun. Jadi binatang. Makanya hati-hati kalau ada temanmu, aku ndak iso mikir. Hati-hati itu, karena alamat itu sudah. Kalau sudah nggak bisa mikir, tinggal binatangnya. Arep ngopo mesti ora beres. Kalau sudah jutek kan biasanya yang dilakukan ndak beres. Maka kalau ada temanmu kayak gitu, suruh tenang dulu. Oke bro, tenang, mikir dulu. Gimana caranya akalnya fungsi dulu deh. Jangan memutuskan sesuatu saat akal buntu. Nanti gawat, karena yang memutuskan itu biasanya tinggal aspek binatangnya. Yo, kalau di manusia binatang itu kan bisa hasrat, ego, ambisi, dan macam-macam. Harus tetap dikoordinasi oleh akal. Nah, jadi manusia punya tujuan bahagia. Untuk mencapainya dia ada alat namanya akal. Perbuatan baik atau tidak baiknya manusia, katanya Aristoteles, kuncinya adalah nalarnya jernih atau tidak. Bisa berpikir rasional atau tidak. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sengaja kamu lakukan hasil refleksimu secara jernih. Kalau pikiranmu terang, akalmu bisa menemukan apa yang harusnya kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan. Inilah nanti yang disebut virtu etik.
Saat orang akalnya sehat, perbuatannya juga jadi sehat. Karena akal ini yang nyetir. Kalau pikiranmu ngeres, perbuatanmu juga ngeres. Kalau pikiranmu hitam, perbuatanmu juga hitam. Karena bahan mikirmu kan semua ada di pikiran. Akal ini kan kayak kacamata. Barang putih kalau kamu pakai kacamata ungu, kayak orang jual mainan kacamata ungu itu ya kelihatan dia ungu. Maka usahakan akalmu tetap jernih. Di situ fungsimu sebagai manusia ditantang. Jadi asumsi kedua, fungsi. Nah, tadi kan ada akal yang dia memproduksi kebajikan, memproduksi virtue. Sekarang kita lihat tentang hubungan kebahagiaan dengan kebajikan. Ini asumsinya panjang, ada 4 untuk menuju keadilan. Jadi pelan-pelan. Nah, bahagia itu rumusnya, katanya Aristoteles, ketika jiwamu ini kompatibel, selaras dengan kebajikan tadi. Yang kebajikan itu produknya akal. Jadi bahagia yang sejati itu kamu, kondisi jiwamu yang nyaman karena dia selaras. Kenapa kondisi jiwamu nyaman? Karena akalmu jernih. Yang akal jernih ini melahirkan perbuatan bajik. Nah, ini rentetannya begitu. Pikiranmu sehat, perilakumu baik. Kalau perilakumu baik, jiwamu tenang. Itu bahagia, katanya Aristoteles. Jadi yang ada di pikiran nyambung dengan yang ada di perbuatan. Kalau perbuatan sama pikiranmu selaras, batinmu juga nyaman. Itulah kebahagiaan. Kalau menurutmu maling itu jelek, terus kamu korupsi, itu kan batinmu gak nyaman. Maka sekaya apapun kamu tidak akan bahagia. Kalau orang menghormatimu, tapi kamu tahu itu cuma acting, wong ini cuma pencitraan, tidak asli, batinmu tetap gak bahagia meskipun dihormati orang. Jadi kuncinya bahagia, akalmu jernih, melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik nanti selaras sama kondisi jiwamu. Itulah kamu merasa bahagia. Nah, itu hubungan kebahagiaan dan kebajikan. Kebajikan itu nanti kalau pas formulanya melahirkan kebijakan, kebijaksanaan. Itulah nanti yang dikejar oleh para filosof. Oke. Terus ya meskipun Socrates ngasih catatan, ya untuk bahagia, untuk, jadi ini timbal balik, untuk pikiranmu bisa jernih dan melahirkan perilaku yang baik, ya kamu butuh syarat-syarat. Kalau kamu sedang galau luar biasa, sedang sedih luar biasa, ya dipaksa kayak apapun tetap tidak akan bisa menuju bahagia. Kalau kamu sedang bokek luar biasa, kamu ingkari apa enggak, ya tetap kamu galau. Mau beli makan kok duitnya kurang, mau utang kok gengsi, mau itu, ya kamu ada bahagia ya tidak iso. Jadi secara manusiawi tetap ada faktor-faktor di luar diri manusia yang mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kamu baru diputus pacarmu misalnya, Anda tenang aja, tidak galau, tidak sumpah, malah tidak manusiawi, ya tetap kamu akan galau. Hanya saja nanti kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu. Caranya apa? Semakin kamu tangguh
menghadapi pengaruh dari luar tadi, semakin kamu bijaksana, semakin kamu jadi orang bijak, orang baji. Semakin kamu alah cuma diputus pacar, tidak penting, tidak substansial, yang lain masih banyak yang penting. Tenang, nah itu semakin kamu tangguh, semakin bijaksana, semakin akalmu tangguh. Jadi ini Aristoteles mau bilang bahwa lingkungan juga mempengaruhi, tapi kita juga bisa mengebalkan, menguatkan diri kita dari pengaruh lingkungan. Jadi ada timbal balik, timbal balik. Jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih. Cara berpikir yang jernih ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. Tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita tergantung juga oleh kekuatan mental kita. Nah, semakin mental kita kuat, semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Jadi kuncinya di situ. Itulah eudaimonia. Oke, jadi diawali dari segala sesuatu ada tujuan dan ada fungsinya. Tujuannya kebahagiaan, fungsinya pakai nalar yang rasional, medianya namanya kebajikan. Kebajikan ini lahir dari nalar yang jernih. Setelah nalar jernih, lahir perbuatan baik. Akhirnya jiwanya tenang dan tentram. Dalam prosesnya dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, meskipun tergantung juga oleh kekuatan masing-masing orang. Nah, ringkesnya itu dasar etiknya. Oke, terus asumsi awal. Sekarang asumsi ketiga sebelum menuju ke keadilan. Ada dua jenis kebajikan, katanya Aristoteles. Yang pertama, kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Kebajikan intelektual itu nanti lahirlah filsafat, pengetahuan, pemahaman, itu kan kebajikan intelektual. Jadi ini sifatnya universal, tidak ada yang namanya nambah pengetahuan itu jelek. Semua bajik. Nambah wawasan, nambah pemahaman itu di level apapun, tentang apapun itu baik. Jadi namanya kebajikan intelektual. Sekedar cara bikin teh yang enak itu juga teori, meskipun nggak dipraktekkan, tapi kamu memahami itu termasuk jenis kebajikan intelektual. Filosof, ilmuwan itu ada di level kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Hubungannya sama tindakan, sama rasa, sama kehidupan sosial. Disinilah nanti kita ngomong keadilan. Jadi namanya kebajikan praktis. Di situ ada istilah kebajikan moral. Jadi keadilan itu nanti bagian dari kebajikan moral. Kebajikan moral itu kebajikan praktis, yang sumbernya bisa jadi kebajikan intelektual, kajian level etika tadi. Oke, dan katanya Aristoteles, kebajikan praktis itu bukan bawaan, bukan bakat, tapi habit. Habit itu kebiasaan dan pembiasaan. Jadi kamu nggak ada orang, oh kamu itu memang bakatnya maling, nggak ada. Nggak ada orang. Moral itu bukan bakat. Saya itu sejak kecil bakatnya memang jujur, bapak enggak. Nggak ada orang yang punya bakat jujur, punya bakat curang, punya bakat, nggak ada. Oh, enggak tahu Pak, ini jangan-jangan keturunan ya Pak suka bohong, ini enggak ada. Jadi itu bukan bawaan,
Tapi habit kamu biasakan aja. Aristoteles mencontohkannya berani misalnya. Berani itu bukan kok, wah saya itu dari sononya sudah penakut ya Pak. Enggak. Kamu kalau pengen gak jadi penakut, jadi pemberani, ya beranilah. Lama-lama kamu akan jadi seorang pemberani. Karena dia habit. Kalau terbiasa berani, lama-lama ya jadi pemberani. Kalau terbiasa bohong, ya kamu lama-lama jadi pembohong. Dia habit, bukan bakat. Jadi tidak ada moralitas itu bakat, tapi kebiasaan. Ya coba kamu rasakan ya. Mungkin kamu bohong pertama kali itu rasanya ganjel, tidak enak. Aku kok bohong ya, tidak enak. Padahal bohong itu dosa. Kamu bohong 2 kali, nggak enaknya mungkin tinggal separuh. Iya aku kok bohong ya, tapi kemarin aman kok, tidak apa-apa. Setengah sudah kan. Besok bohong lagi, lebih tenang lagi, mungkin tinggal 1/4. Biasa bohong berkali-kali juga tidak apa-apa. Lama-lama kamu jadi habit biasa. Bahkan mungkin lama-lama nggak bohong itu tidak enak. Aku kok tidak bohong ya hari ini, gak seru. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak gitu. Kok jujur banget aku. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak kenapa habit. Jadi urusan moralitas itu urusan habit, bukan bakat. Kalau itu habit, bisa kamu konstruksi, tergantung dirimu. Pengen jadi pengecut bisa, pengen jadi pemberani bisa. Pengen jadi orang yang rajin bisa, pengen jadi orang yang malas bisa. Tergantung kamu membiasakannya kemana. Karena ini sifatnya kebajikan praktis. Pembiasaanmu terhadap hidupmu. Nggak bisa ya Pak, saya tekun baca itu, baru baca 2 lembar sudah ngantuk. Nggak, kamu biasakan sih, dia jadinya berat. Jadikan dia habit, dikit-dikit baca. Kalau 2 lembar ngantuk ya tidur dulu, bangun baca lagi kan gitu. Kamu kan nggak ngantuk ya tidur, terus bangun ya yang lain, bukunya ditinggal. Jadi biasakan. Kamu pingin apa sih? Pingin pinter nulis, jadikan nulis habit, tiap hari nulis. Kamu pengen pinter bikin puisi, sering-sering bikin puisi, nanti lama-lama habit. Kalau dipaksa setiap orang bisa kok. Apalagi cuma bikin puisi. Apalagi yang sedang jatuh cinta. Biasanya otomatis dia jadi romantis sendiri kalau nulis. Nah itu tinggal kamu biasakan aja, nanti jadi. Jadi urusan kebajikan praktis itu urusan habit. Oke, terus katanya Aristoteles, manusia itu kalau dikategori berdasarkan baik buruknya itu terbagi 4. Ada kelompok virtuous, ada kontinen, ada inkontinen, ada vicious. Yang virtuous adalah orang yang, katanya Aristoteles, mudah melakukan kebajikan. Kalau melakukan yang baik-baik, enteng. Itu karakter pertama. Karakter kedua, kontinen. Kalau mau melakukan kebaikan, dia harus berjuang dulu, mati-matian. Ada karakter ketiga, inkontinen. Inkontinen itu orang yang kalau mau melakukan keburukan, dia harus susah payah dulu. Mau bohong itu susah sekali. Gimana ya bohongnya? Itu kelompok inkontinen, tapi akhirnya juga bohong. Ya sudah mikir susah, akhirnya tetap ngapusi. Itu kelompok inkontinen. Yang terakhir vicious. Vicious ini orang yang melakukan keburukannya enteng, santai aja, tenang aja bro, bohong kayak gitu nggak masalah. Itu vicious. Curang, nyontek misalnya, santai aja, ngapain takut? Ketahuan ya dikasihkan sama yang ngawas ujian, beres. Ngapain pening-pening? Itu vicious. Atau yang susah, inkontinen. Mau nyontek, bikin tulisan, sudah dibawa ke kelas, dimasukkan tas lagi, dibawa lagi, iya ya, dimasukkan lagi, dibawa lagi, udah dibawa aja lah. Itu inkontinen, masih mikir.
Ada yang virtuous. Virtuous itu yang ending. Kalau melakukan kebaikan santai. Ada yang kontinen. Kalau mau melakukan yang baik, dia harus berjuang dulu. Saya harus nggak bohong ini. Saya harus nggak bohong ini. Nah, berarti dia kelompok kedua. Ini sebenarnya pembagian yang tidak clear cut, tergantung situasi. Ada orang yang dalam kondisi tertentu jadi vicious, endang sekali melakukan yang jelek-jelek, tapi dalam hal yang lain dia sangat virtuous, sangat endang melakukan kebaikan. Ada koruptor itu yang ketika korupsi santainya luar biasa, dan setelah korupsi sedekah juga santainya luar biasa. Itu kan endang, sedekah endang, korupsi juga endang. Itu manusia yang sempurna, kamil. Jadi ya, itu kan dia kadang-kadang dihitung secara matematis kan. Kalau matematika itu kan bisa dijumlah. Korupsi 1 juta disedekahkan 500.000. 500 kalau dikali lipat 700 pahalanya sekian juta. Masih surplus, masih menang pahalanya. Jadi itu pinter, itu namanya matematis. Oke, jadi ada virtuous, continent, incontinent, dan vicious. 4 kategori manusia. Silahkan introspeksi sendiri, teman-teman masuk yang mana. Oke. Nah, kebajikan itu ada jalan simpel untuk mengidentifikasinya, namanya jalan tengah. Jadi khairul umuri awsatuha. Segala yang tengah itu mesti baik, kecuali donat. Ya, donat kan tengahnya nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kamu bagi-bagi jajan lagi makan donat, mau minta donatnya, ya tenang aja, nanti tak kasih tengahnya. Oke. Jadi katanya Aristoteles, ciri paling gampang perilakumu baik apa enggak, ekstrim enggak. Baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya yang ekstrim itu yang tidak cocok sama jiwa. Makan aja kan juga begitu. Terlalu banyak jelek, terlalu sedikit juga jelek. Terlalu banyak obesitas, terlalu sedikit kamu kekeringan. Kurus, kekeringan. Jadi ekstrim jelek, ambil jalan tengah. Terlalu kurus juga enggak, terlalu gemuk juga enggak, biasa saja. Nah, contohnya katanya kalau urusan jiwa, urusan moral, berani. Berani itu jalan tengah antara nekat dan pengecut. Hemat itu jalan tengah antara boros dan pelit. Loyal, setia. Setia itu jalan tengah antara fanatik dan pengkhianat. Jadi kalau ada pacarmu bilang kamu setia padaku ya, dan diingat setia itu jalan tengah ya, berarti tidak terlalu fanatik meskipun juga bukan pengkhianat. Jadi setia itu tengah-tengah, cerdas. Kalau memang situasinya memungkinkan ya bisa pindah ke yang lain. Loh, kan tidak boleh fanatik. Teori nggak fanatik itu kan, kalau ada yang lebih baik dan lebih benar, ikutilah yang lebih baik dan benar itu. Itu namanya tidak fanatik. Jadi punya pacar juga begitu. Kalau ada yang lebih baik datang ya, itu tetap masih kategori setia, belum mengkhianat. Bukan jalan tengah tadi katanya. Kalau right or wrong, benar salah pacarku, itu namanya fanatik. Jadi ya besok kalau mau begitu pacarmu, kamu nggak boleh setia padaku, harus fanatik. Nah itu baru. Jadi kalau fanatik itu ya maju mundur harus itu, nggak boleh ganti. Jadi baik itu ada di tengah-tengah, di antara dua ekstrim. Di tengah-tengah itu bukan berarti terus tidak dua-duanya, tapi kadarnya itu pas. Kadarnya itu ada di tengah.
Tidak terlalu berat di kanan, tidak terlalu berat di kiri. Tidak Islam yang liberal, juga tidak Islam yang fundamentalis, tapi yang tengah-tengah aja, yang moderat. Yang kadang-kadang kita juga butuh berpikir yang agak panjang, kadang-kadang juga kita harus setia dengan nas misalnya. Jadi itu Islamnya tidak Islam keras. Nah, terus cuma ada catatannya. Jalan tengah yang dimaksud oleh Aristoteles itu tidak sama untuk setiap orang dan setiap situasi. Jadi tengah-tengah menurutku mungkin beda loh dengan tengah-tengah menurutmu. Kalau di Aristoteles ada kalimat, ada orang yang mabuk karena satu gelas bir, ada juga yang sudah minum sak botol belum mabuk. Jadi sedangnya beda. Kalau orang yang satu gelas saja sudah mabuk, ya minumlah setengah gelas saja. Kalau orang yang satu botol belum mabuk, ya ngombe aja 2 botol, tidak apa-apa, orang belum mabuk. Nah, tengah-tengahku dan tengah-tengahmu mungkin beda, tidak harus sama. Misalnya teh, gelasnya besar. Nah ini pas menurutku sama pas menurutmu mungkin beda. Harusnya ini milikmu segini nih. Kamu kata wis entek kabeh teh. Jadi ada takarannya sendiri. Bagi sebagian orang itu contohnya meloncat, kalau ada kebakaran, gedung kebakar, terus kamu meloncat ke dalamnya, itu bisa jadi kekonyolan, bisa juga keberanian, kepahlawanan. Tergantung. Kalau saya yang loncat ke situ mungkin konyol. Nggak sampai kamu yang tinggi, besar, gagah, tangguh, apalagi jadi pemadam kebakaran, itu kepahlawanan. Jadi tengah-tengahku dan tengah-tengahmu itu beda. Tengah-tengah yang duduk di sini sama yang duduk di sini juga pasti beda. Jadi setiap orang punya kadar, punya standar sendiri. Yang tiap hari rajin belajar membaca full day, isinya baca, jangan nulis saja. Sedang menurut dia dengan sedang temennya yang nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah nulis, nggak pernah lihat buku, itu pasti beda. Jadi kebaikan itu terletak di jalan tengah. Cuma jalan tengah ini setiap kepala beda-beda. Setiap konteks beda-beda. Setiap situasi beda-beda. Berani zaman sekarang dengan berani zaman dulu mungkin beda. Kalau zaman dulu misalnya zaman Pak Harto, ada mahasiswa teriak-teriak mengkritik presiden, itu pemberani. Tapi sekarang kalau ada mahasiswa ngeritik Jokowi misalnya, wis akeh tunggale. Bukan jenis keberanian. Bedanya di situ. Jadi dulu masuk kategori berani, sekarang mungkin bukan keberanian lagi. Kenapa? Ya karena sudah banyak yang melakukan itu. Sopan zaman dulu mungkin agak beda dengan konotasi sopan zaman sekarang. Atau sopan di Indonesia beda loh sama sopan dengan di luar misalnya. Kan ada orang bilang kalau di Indonesia itu dipegang kepalanya marah, dipegang pantatnya tidak apa-apa. Katanya kan gitu. Kalau di Arab dipegang pantatnya marah, kalau kepalanya tidak apa-apa. Ya silahkan kamu buktikan. Di Indonesia ada orang pegangan pantatnya marah tidak kira-kira? Nah, itu kan tradisi. Jadi sopan. Kan ada juga yang misalnya kamu bertamu di daerah tertentu, kalau disuguhi makan kamu harus habis. Di daerah yang lain jangan sampai dihabiskan karena kamu dianggap geragas. Ini kan ada beda konteks, makanya harus pas. Jadi itu yang disebut jalan tengah. Ya kalau di tempat yang makannya harus habis, ya kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak, nanti gawat. Tapi di tempat yang makan nggak boleh habis, ya ambillah yang banyak biar nggak habis. Jadi logika ini harus dipakai, sesuaikan konteksnya. Kalau enggak, ya kamu akan dianggap cacat secara moral.
Harusnya dihabiskan, nggak dihabiskan. Harusnya disisakan, malah dihabiskan. Di Jogja ini misalnya, kalau kamu dikasih minum, sopan itu nunggu dipersilahkan dulu. Sebelum dipersilahkan sama yang punya rumah, jangan diminum. Ya berdoa saja yang punya rumah nggak lupa mempersilahkan. Atau ya kalau lupa diingatkan aja, ini boleh diminum enggak? Gitu, enggak apa-apa. Jadi jangan-jangan nggak boleh. Jadi standar kesopanan juga beda-beda, tergantung masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Jadi jalan tengah. Oke, nah dari situ setelah ketemu tadi asumsi 1, 2, 3, 4, kita masuk ke kebajikan yang menurut Aristoteles paling sempurna dan paling sulit untuk diwujudkan. Nah ini tidak simpel, tidak sederhana. Kenapa? Karena kebajikan yang namanya keadilan itu sifatnya sosial, berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa sendirian. Adil itu harus melibatkan orang lain. Saya adil loh Pak. Di mana? Di kamar. Ada berapa orang sendirian? Oh enggak, belum. Adil itu sifatnya sosial. Jadi kenapa sifatnya sosial? Karena adil dalam moral yang namanya adil, kamu tidak mikir dirimu sendiri, tapi juga mikir orang lain. Jadi dalam keadilan itu ada di sana kebajikan namanya ketulusan. Aku kok dapat tehnya besar ya, yang lain kecil ya, kira-kira adil nggak ini? Nah itu kan mikir yang lain, nggak cuma mikir dirinya sendiri. Aku kok dikasih 2 gelas ya, yang lain kok cuma 1, adil nggak? Nah, jadi mikir yang lain, itu keadilan. Dan ini ya tidak simpel katanya Aristoteles. Kebajikan yang paling sempurna dan tidak mudah untuk diwujudkan, itu namanya keadilan. Kalau di Indonesia ditaruh di sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya karena mungkin paling berat, jadi target terakhir gambarnya padi dan kapas. Saya tidak tahu kok dulu dirumuskan padi dan kapas. Oke. Nah, ketika ngomong keadilan, Aristoteles membahas karakter alamiah manusia. Jadi yang pertama, sebelum kita ngomong apakah sudah adil apa belum, kita harus ngomong setiap orang itu coba dicek kapasitasnya masing-masing. Setiap orang karakternya beda-beda loh, jangan disamakan. Misalnya ngasih minum, ya dicek dulu deh, ini orang ini punya penyakit gula apa enggak. Kalau dia punya penyakit gula, ya jangan dikasih minum dengan gula banyak. Atau kalau dikasih minum dengan gula banyak dan enggak diminum, ya jangan marah-marah. Itu sudah adil versi dia. Jadi setiap orang punya karakternya sendiri. Setiap komunitas punya logikanya sendiri. Bahkan sebagai individu kita punya perannya sendiri. Ini harus diperjelas dulu. Di ruangan ini harus jelas dulu siapa yang ngaji, mendengarkan ngaji, sama siapa yang ngasih pengajian. Kalau enggak jadi rumit. Itu posisi dan karakter namanya. Di ruangan ini harus jelas dulu siapa yang kos-kosannya dekat sama kos-kosannya jauh. Positioning dan cara menyikapinya juga beda. Gimana menyikapi yang putri-putri sama yang cowok-cowok, cara menyikapinya juga harus beda. Jadi itu namanya karakter alamiah manusia. Nah,
Bahkan nanti ada pendapat yang kontroversial dari Aristoteles, ya karena mungkin saya bilang anak zamannya tadi, bahwa perbudakan itu sah, boleh-boleh saja, apa salahnya? Wong rela sama rela kok. Yang diperbudak rela, yang memperbudak juga rela. Karena memang apa? Levelnya orang itu memang level budak. Kalau diangkat jadi majikan, tidak mampu dia. Bingung. Kayak di Jawa ada cerita Petruk jadi ratu, rusak negaranya. Levelnya Petruk itu Punakawan. Dia penggembira, pengawal para satria. Kalau dia diposisikan jadi raja, negaranya yang rusak. Itu namanya karakter alamiah. Kan ada orang itu bakat-bakatan. Bahkan miskin atau kaya kan kadang-kadang juga bakat. Loh iya loh. Kamu ceklah dirimu bakat kaya apa miskin apa enggak. Di tempat saya ada orang yang kaya tapi perempuan. Pakai antingnya nggak pernah pakai emas, cuma pakai lidi kecil itu. Kenapa? Karena kalau dikasih emas gatel dia. Itu berarti tidak bakat. Tidak bakat jadi orang kaya. Kalian mungkin juga gitu, pakai arloji yang dari emas atau dari anu itu gatel, malah tidak cocok. Berarti bakatnya memang bukan bakat sugih. Kalau punya duit malah stres. Ini duit buat apa ya biasanya? Ya itu berarti memang tidak bakat. Mungkin malah dibuat aneh-aneh yang tidak untuk keperluannya. Jadi setiap orang ada cetakannya sendiri. Maka hati-hati. Sekarang kan sok-sok orang diseragamkan. Semua anak kecil yang muslim sekarang bapaknya bercita-cita anaknya jadi hafid dan hafidho. Oh, nek bagi saya itu tidak cerdas. Ini dulu dong, cetakan anaknya apa? Jangan-jangan nanti jadi stres. Kalau tidak sesuai peruntukannya kan malah miss. Ada kan yang dipaksa masuk pondok, tahan di pondok, tapi sambil ngancam, awas besok kalau keluar ya, pokoknya marah balas dendam, pokoknya harus seneng-seneng sak kapoke. Oh itu juga gawat. Jadi harus dibaca dulu. Kayak ahli persilatan itu loh. Kalau nyari murid kan dicek dulu struktur tulangnya, cocok apa enggak jadi ahli pesilat. Jadi karena memang setiap orang ada takarannya sendiri. Kalau di Aristoteles yang bakatnya budak, mau dipaksa jadi itu tidak akan bisa. Karena ada cerita zaman Harun ar-Rasyid itu kan, orang yang, saya lupa, ada seorang sufi yang punya teori ini, bahwa setiap orang itu ya kalau sudah jatahnya kaya dia akan kaya, kalau miskin ya tetap miskin. Akhirnya Harun ar-Rasyid ngetes, dipanggillah orang paling miskin di kota itu. Orang ini dikasih hadiah, karena sampean tak panggil ke sini, tak kasih hadiah emas, harta benda banyak, dimasukkan di dalam semangka oleh Harun ar-Rasyid. Ini kamu tak kasih hadiah semangka, bawa aja pulang. Di tengah jalan dia mengeluh, capek-capek ketemu presiden, ketemu raja, cuma dikasih semangka kayak gini. Neng kebonku ya oke. Terus dijual semangkanya. Begitu dijual, baru yang beli, wah ternyata isinya emas. Menyesal orang yang miskin ini. Waduh, ternyata isinya bukan emas. Ternyata isinya bukan semangka tapi emas. Nah, besoknya dipanggil lagi oleh Harun ar-Rasyid. Sekarang dites lagi. Karena tadi dijual, sekarang dikasih semangka banyak, biar kalau dijual dapat uang banyak. Jadi di jalan dia nggak mau jual. Wah ini semangkanya banyak. Kalau di isinya emas semua untung, jadi nggak dijual. Sampai di rumah kan, karena rumahnya jauh, dia ini beberapa semangkanya sudah busuk, tidak apa-apa, yang penting nanti isinya emas. Sampai di rumah ya busuk semua semangkanya, dan isinya ya tetap semangka. Jadi memang kaya miskin itu sudah ada bakatnya masing-masing. Oke, dan itu kan sesuai dengan teorinya Aristoteles. Jadi kamu tidak usah galau kalau ternyata besok, wah ternyata nggak jadi konglomerat kaya raya, berarti memang jatahnya segitu. Tidak apa-apa, kan malah enak, kamu tidak usah galau, tidak usah ambisi macam-macam. Oke, terus
Aristoteles kemudian memperkenalkan, tadi kan ada intellectual justice, kebajikan intelektual sama kebajikan praktis. Kebajikan praktis itu kebajikan moral. Nah, kebajikan moral itu isinya dua, isi antara lain. Jadi keadilan moral ada dua. Yang pertama universal justice, yang kedua particular justice. Kebajikan moral itu yang universal apa sih? Kebajikan moral itu ya keadilan yang universal. Semua jenis kebajikan, semua jenis moralitas akan melahirkan keadilan. Itu universal justice. Kalau kamu jujur, kalau kamu dapat dipercaya, kalau kamu suka membantu orang lain, kalau kamu menghormati yang tua, menyayangi yang muda, akan lahir tatanan yang adil dalam hidup kita. Kerusakan, ketidakadilan dalam hidup kita ketika orang melanggar nilai-nilai moralitas. Kalau ada kekacauan, ada kerusuhan, ada ketimpangan, ada kesenjangan, pasti lahir karena ada pelanggaran moralitas di situ. Jadi ada universal justice, ada particular justice. Universal justice itu ya moral itu, moralitasmu itu, akhlak itulah nanti yang melahirkan keadilan secara universal. Maka jadilah orang berakhlak biar dunia ini tertib. Oke. Yang kedua particular justice. Kalau particular justice inilah nanti keadilan yang banyak kita bahas di minggu lalu. Jadi filsafat keadilan Aristoteles yang berhubungan dengan tema minggu lalu sebenarnya hanya bagian kecil dari teori etikanya Aristoteles. Namanya particular justice. Itu sumbernya equality. Particular justice ini ada 5 jenis. Yang pertama keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif itu keadilan bagi rata, keadilan dengan cara equality, semua dapat jatahnya. Itu komutatif. Teh ini dibagi pada siapapun yang datang malam ini, itu namanya keadilan komutatif, dengan jatah yang sama. Jadi setiap orang satu gelas, kecuali yang kurang. Boleh ngambil lagi kalau tidak malu. Ya. Ya kan, kalau kamu persilahkan tamu, silahkan diminum kalau tidak malu. Oke. Tamunya mesti bingung itu. Kalau diminum nanti dianggap tidak punya malu. Oke, jadi ya kalau kamu punya rokok kan temanmu minta rokok ya mas, enggak apa kalau enggak malu silahkan aja. Gitu. Ya enggak apa-apa tuh. Itu kan triknya sebenarnya kamu enggak mau ngasih. Jadi, nah ketika setiap orang dikasih sama, itu namanya keadilan komutatif, dibagi rata. Itu di situ dicontohkan di kelas misalnya. Barang siapa yang ngumpul makalah nanti nilainya A. Nah, semua yang ngumpul makalah dikasih A, itu berarti sudah adil. Kalau ada yang tidak ngumpul makalah kok dikasih A, di situ terjadi ketidakadilan. Wong tadi pengumumannya bunyinya semua yang ngumpul makalah dikasih A. Kok ini nggak ngumpul dikasih A juga? Dosennya diprotes lah, kok dia dikasih apa? Dia cakep ya, kamu jelek. Itu berarti tidak adil secara komutatif. Tadi cakep tidak masuk syaratnya, kecuali tadi pengumumannya semua yang ngumpul makalah atau yang cakep, itu baru. Tapi kalau tadi nggak disebut, berarti bukan keadilan komutatif. Semua yang digusur kecuali yang bukan orang Jakarta akan dapat ganti rusun. Misalnya
Nanti kalau ada yang asli orang Jakarta digusur, kok tidak dapat rusun, berarti di situ berlaku ketidakadilan komutatif. Semua anak kos-kosan akan dikasih subsidi oleh pemerintah kota sebesar 3 juta masing-masing anak. Contohnya pengumuman yang menyenangkan. Di WA kan selalu begitu, sudah moco serius-serius. Ini contoh pengumuman. Jadi, kalau pengumumannya gitu, kok terus nggak dijalankan, atau setengah dikasih, setengah enggak, itu berarti ada ketidakadilan komutatif. Nggak cocok, nggak diperlakukan sama, padahal cirinya sama. Sama kayak itu tadi contohnya, koruptor. Ya semua koruptor ya harus dihukum sekian tahun. Kok ini ada koruptor yang hukumannya tidak sama dengan aturan, yaitu berarti ada ketidakadilan komutatif. Jadi jenis ketidakadilan pertama. Keadilan kedua namanya keadilan konvensional. Keadilan konvensional ini adil sesuai hukumnya yang disepakati. Jadi Indonesia misalnya pakai Undang-Undang 45, Indonesia pakai Pancasila Indonesia. Nah, semua perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku itu namanya keadilan konvensional. Konvensinya begitu, kesepakatannya begitu. Kenapa Indonesia kok tidak pakai khilafah saja? Belum disepakati. Maka yang melakukan khilafah dianggap salah. Yang mengusulkan khilafah juga pontang-panting dikritik. Karena di sini ada keadilan konvensional bahwa dasar negara kita Pancasila. Jadi namanya keadilan konvensional. Prakteknya misalnya kamu disuruh bikin EKTP. Sudah diundangkan, ya mau nggak mau harus bikin EKTP. Meskipun fungsinya kan identitas, tapi kan kamu nggak bisa, Pak, saya punya printer bagus, bikin KTP sendiri, tak print sendiri kan boleh. Itu kalau nggak laku, ya jangan salahkan yang nilang kamu. Wong ini konvensional sifatnya. Kalau ada rahasia, terus kamu ketangkep, ya jangan salahkan yang nangkep. Karena konvensinya memang begitu. SIM misalnya kan juga begitu. Kadang-kadang SIM-nya cuma nembak. Oh itu curang Pak. Nah, tapi secara konvensional sementing kamu punya SIM ya dianggap itu keadilan konvensional. Pajak juga begitu. Apalagi KTP, lalu lintas. Kamu kan tidak bisa mikir sendiri. Harus manut rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah ya harus berhenti, jangan mikir sendiri. Pak, saya itu orangnya progresif Pak, tidak suka berhenti, maju ya maju Pak. Ayo rusak tatanannya. Gunanya keadilan konvensional itu kan demi ketertiban bersama. Jadi keadilan kedua, keadilan sesuai hukum yang disepakati. Namanya keadilan konvensional. Meskipun kadang-kadang rasanya tidak adil. Mungkin ini hukuman pada maling kok cuma 2 tahun, sementara koruptor kok cuma 1 tahun. Tidak adil ini menurut saya. Lah undang-undangnya bunyinya begitu. Kalau ingin gantilah undang-undangnya, amandemen, kritikan, ujikan ke MK dan seterusnya sampai dia ganti. Selama dia belum ganti, ya itu yang berlaku. Dan itu sudah tergolong adil. Jenisnya keadilan konvensional. Oke. Terus ada keadilan kodrat alam. Jadi ini keadilan yang berhubungan sama fitrah. Contohnya misalnya ada hukum, kalau kita menyebutnya sunnatullah. Ya, yang rajin belajar mesti nanti jadi pinter, yang males ya ketinggalan. Nah, ini sudah kodrat. Ini namanya keadilan kodrat alam, keadilan sunnatullah. Ya, mungkin sekali-sekali ada yang
males tapi hidupnya sukses. Tapi dia di luar ini, di luar keadilan kodrat alam. Jadi kodrat alam itu juga punya keadilannya sendiri. Ada sunatullahnya hidup ini. Kasus keadilan kodrat alam misalnya, kenapa sih kok banyak yang mengkritik jangan LGBT, jangan kawin cowok sama cowok, cewek sama cewek, karena sunatullahnya tidak begitu. Pendapat ini bisa didukung dengan keadilan kodrat alam. Kalau itu memang agak nggak cocok sama teorinya, ya berarti dia tidak fitrah. Ya kalau menyeleweng, ya berarti mari kita luruskan, kan gitu. Jangan cowok sama cowok, cewek sama cewek. Lebih mengkhawatirkan. Jadi teori keadilan kodrat alam. Kamu nuakal terus dihukum, ya jangan marah, karena secara kodrat orang salah itu harus dihukum. Itu keadilan kodrat alam. Nanti banyak dibahas ini di minggu depan, Thomas Aquinas. Karena teori-teori kayak gini dekat sama agama. Kita lihat minggu depan. Terus ada keadilan perbaikan, remedi. Remedi itu perbaikan itu. Jadi keadilan yang mengembalikan ketidakadilan. Kalau sebelumnya ada ketidakadilan terjadi, harus diperbaiki, direhabilitasi. Itu namanya keadilan remedi. Kalau ada orang dihukum padahal dia nggak salah, harus ada balasan dari tadi dia dihukum. Harus ada bayarannya, harus ada imbalannya. Itu namanya keadilan perbaikan. Namanya harus direhabilitasi lagi. Itu namanya keadilan perbaikan. Kalau ada orang mencemarkan nama baik orang lain, dia harus dituntut. Nah itu boleh. Alasannya apa? Ini keadilan perbaikan. Namaku yang baik-baik kok kamu cemarkan. Jadi ini namanya keadilan perbaikan. Memperbaiki yang atas keadilan yang sudah terjadi. Kalau terjadi ketidakadilan, ya sekarang dibalik, dikembalikan lagi biar adil lagi. Itu namanya keadilan perbaikan. Dan ya, yang agak panjang dibahas oleh Aristoteles ini keadilan distributif. Keadilan distributif itu keadilan membagi, menerimakan sesuatu sesuai dengan parameter-parameternya. Jadi distribusi itu misalnya untuk semester ini semua mahasiswa yang berprestasi akan dapat imbalan. Nah itu harus rata distribusinya. Kalau aturan di perusahaan ini, karyawan yang sudah kerja 10 tahun lebih, gajinya harus naik 50%. Itu harus rata distribusinya. Semua yang sudah kerja 10 tahun lebih, dia harus dapat imbalan yang sama. Itu namanya keadilan distributif. Cirinya apa? Keadilan distributif itu yang pertama, adil kalau tidak memihak, imparsial. Tidak ada sentimen-sentimen. Lebih suka jangan sampai ada misalnya kayak tadi, semua mahasiswa yang berprestasi akan dapat imbalan, tapi akhirnya dipilih yang kelompoknya saja. Itu berarti memihak. Pasti itu tidak adil. Jadi tidak memihak golongan. Yang kedua, equal, harus diperlakukan setara. Tidak boleh ada yang tidak sama. Kemudian harus legal, sesuai aturan. Lawful itu ya harus sepenuhnya berdasarkan aturan yang dipakai. Terus harus fair. Fair itu layak, sepadan, itu fair. Makanya ada fair play. Fair play itu ya kalau salah ngaku salah, jangan wasitnya dimarah-marahin. Itu namanya nggak fair.
Jangan nggak jatuh pura-pura jatuh, itu namanya nggak fair. Jadi fair itu layak, sesuai, cocok. Jangan melakukan sesuatu yang nggak cocok. Terus equitable, wajar secara moral. Jadi wajar itu ya nanti parameternya rasio, masuk akal atau tidak masuk akal. Dan right itu benar. Jadi imparsial, equal, legal, lawful, fair, equitable, dan righteous. Jadi tidak memihak, sama rasa, sama rata, bersifat hukum, sah secara hukum, layak, wajar, dan dalam konteks kebenaran. Nggak boleh ada distribusi kejelekan. Jadi mari kita bagi dosa-dosa kita, tidak ada distribusi yang jelek. Ini harta hasil nyolong ini mari kita bagi rata. Itu tidak bisa masuk kategori distribusi keadilan, karena adil itu bagian dari moral. Tidak ada distribusi bagi ketidakmoralan. Jadi tidak boleh kamu bagi-bagi kejelekan. Oke, terus biasanya yang relevan untuk distribusi biar adil itu ada 5 hal. Distribusi berdasarkan kemampuannya, atau berdasarkan usahanya, atau berdasarkan prestasinya, atau berdasarkan kontribusinya, atau berdasarkan kebutuhannya. Kayak kemarin misalnya, contohnya bagi kambing. Kambing harus didistribusikan sesuai kemampuan. Misalnya jagalnya ya harus dikasih lah lebih, karena dia punya kemampuan. Kalau nggak ada jagalnya, nggak jadi korban. Sesuai usaha berarti yo takmir yang susah payah nyencang, susah payah nyerot, susah payah itu yo ada usahanya lah, kasihan takmirnya. Terus atau sesuai pencapaiannya. Pencapaian itu ada prestasinya. Ya, prestasi itu berarti sukses menyelenggarakan korban, sukses merayu orang untuk ikut nyumbang korban. Nah, itu berarti accomplishment. Kasihlah orang-orang ini. Terus atau berdasarkan kontribusinya, yang nyumbang tadi ya dikasihlah, itu berdasarkan kontribusi. Baru yang terakhir berdasarkan need, kebutuhan. Siapa yang butuh? Orang-orang miskin, kasih mereka. Jadi itu namanya relevansi dalam distribusi keadilan. Jadi ketika mau membagi sesuatu, coba perhatikan yang mau pembagian ini nanti atas dasar apa? Atas dasar kemampuannya, atau atas dasar usahanya, atau atas dasar prestasinya, atau atas dasar kontribusinya, atau atas dasar kebutuhannya. Masing-masing ada takarannya sendiri-sendiri. Oke, jadi itu 5 relevansinya. Terus katanya Aristoteles, keadilan itu nanti wadahnya adalah organisasi sosial politik. Nah, disinilah nanti masuk filsafat politiknya Aristoteles yang dikenal dengan politeia. Jadi istilah politik juga dari Aristoteles, dari akar kata polis. Polis itu kota. Tugasnya kota apa? Ya mensukseskan tadi kebahagiaan warganya. Yang kebahagiaan itu diperoleh dari pikiran yang jernih, yang menghasilkan perbuatan yang bajik, yang bermoral. Dan di antara moralitas itu adalah keadilan. Jadi
keadilan itu hanya subbagian dari filsafat sosial dan filsafat politiknya Aristoteles. Jadi setelah tadi ada distribusi lah, ada kodrat alam lah, ada macam-macam. Sekarang dilihat konteksnya di dalam government. Ini teori yang Aristoteles harus berhadapan dengan mantan muridnya Alexander ketika dia ngomong politik. Oke, kita lihat analisisnya Aristoteles ya tentang pemerintahan. Pemerintahan yang kayak gimana sih yang memungkinkan keadilan itu? Nah, nanti bagi Aristoteles pemerintahan terpilah dua. Ada good government, ada bad government. Ini kan istilah-istilah yang populer dulu zaman SBY. Good government. Kalau zaman Jokowi yang terkenal itu kerja. Ya, pokoknya ngapain aja kerja. Nggak ada yang bayari juga nggak apa-apa. Yang penting kerja ayo. Oke. Nah, kita lihat ya mana pemerintahan yang baik, mana pemerintahan yang jelek. Secara umum model pemerintah kekuasaan itu kan ada tiga. Ada monarki, ada aristokrasi, ada demokrasi. Monarki itu dipimpin oleh satu orang. Kalau aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang dianggap pilihan terbaik. Kalau demokrasi dipimpin oleh semua orang. Dalam tanda petik, kan melalui perwakilan nantinya kan kalau hari ini. Jadi kalau demokrasi itu kayak Indonesian Idol, itu demokrasi. Nggak bisa nyanyi, nggak masalah asal yang SMS banyak. Itu demokrasi. Meskipun suaramu jelek, tapi kalau banyak orang SMS, kamu bisa menang. Itu demokrasi. Kalau monarki, itu yang menilai juri nyari juara satu saja. Biasanya orang yang paling top yang ada di situ. Kalau aristokrasi itu kelompok, tim. Jadi nyari sekelompok orang. Kalau zaman dulu ya aristokrasi itu berarti kelompok bangsawan misalnya. Tidak mungkin kamu jadi raja kalau tidak bangsawan. Kalau bukan orang-orang pilihan. Kalau nggak punya darah biru, itu jenis aristokrasi. Meskipun dalam konotasi modern bisa disimpulkan ya orang-orang terbaik. Misalnya ini yang memerintah Indonesia harus kelompok orang yang ngerti ekonomi, harus kelompok orang yang ngerti IT, harus dokter di bidang apa itu. Biasanya kelompok-kelompok elit yang dipilih sekelompok. Tapi kalau demokrasi ini biasanya bagi-bagi suara. Partai apa, suaranya berapa, jatah kursinya berapa. Itu cirinya demokrasi. Oke, nanti jenis-jenis pemerintah ini ada jebakannya kalau bahasanya Aristoteles. Monarki yang jelek akan melahirkan tirani. Jadi kalau kamu milih raja, kok ndak pas, wassalam, akan jatuh pada tirani. Hidupmu akan didiktatori habis-habisan oleh satu orang ini. Makanya hati-hati. Kalau tidak usah tanya Indonesia sekarang apa. Indonesia itu ada demokrasinya, ada aristokrasinya, ada monarkinya. Tinggal kamu milih untuk situasi apa kamu ngomongnya. Jadi hati-hati. Kalau monarki jebakannya bisa tirani. Kalau sudah tirani ya susah adil. Jadi ya keadilan ya akan mungkin muncul karena suara hanya dari satu orang. Saya lupa ya, ada teori yang bilang bahwa Indonesia hari ini itu masih belum cocok demokrasi. Cocoknya monarki, asal rajanya yang pas, yang baik. Kayak Plato bilang, makanya di situ Aristoteles menyebutnya best.
Aristoteles nggak suka demokrasi. Bagi dia monarki bagus asal rajanya top. Kalau Plato bilang raja filosof, king philosopher, tidak mungkin jelek sudah. Tidak ada filosof yang jelek. Karena teorinya di depan tadi. Orang yang mikirnya jernih, perilakunya pasti bermoral. Dan hanya orang bahagia yang bisa ngajak orang untuk bahagia. Kalau dia sendiri sumpek, ora iso. Jadi lebih enak dipimpin raja yang bagus. Cuma ini susah nyarinya. Orang yang benar-benar qualified. Oke, jadi kenapa? Karena begitu kita salah pilih, jatuhnya tirani. Kalau sudah tirani, seluruh negara diatur sesuai keinginan satu orang. Keadilan pasti tidak akan jalan. Yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini rasional. Bahkan bagi Aristoteles, aristokrasi ini terbaik. Jadi milih orang-orang pilihan disuruh ngatur negara. Tapi hati-hati, aristokrasi bisa terjatuh pada oligarki. Oligarki itu ya orang-orang pilihan ini mikir untuk kelompoknya sendiri, mikir untuk grupnya sendiri, untuk partainya sendiri. Ketika yang menguasai partai A, maka diaturlah semua posisi untuk partai A, keuntungan sebagian besar masuk partai A. Itu jebakannya aristokrasi. Sebenarnya bagus. Hanya orang-orang elit yang ahli di bidangnya yang diangkat. Tapi jatuhnya oligarki. Kayak di keraton zaman dulu, hanya orang-orang bangsawan yang bisa jadi pejabat. Orang biasa harus susah payah jadi prajurit dulu, ngelamar dulu, dites dulu, kalau udah lama baru bisa jadi tumenggung, baru bisa jadi. Dan rakyat ditarik pajak untuk menghidupi ini, kelompok elit ini. Dan jadi jebakannya oligarki. Oligarki itu sedikit lebih jelek daripada tirani. Karena kalau tirani yang dibelain satu orang, kalau oligarki beberapa orang, sekelompok orang. Demokrasi juga begitu. Dia bisa ada jebakan demokrasi juga. Namanya mob rule. Jangan salah, suara terbanyak itu tidak pasti keputusan terbaik. Kalau orang se-Indonesia sepakat bahwa misalnya seks bebas itu boleh, maka seks bebas jadi boleh. Wong disepakati orang se-Indonesia kok. Jadi kelemahannya demokrasi di situ. Kalau orang Indonesia bilang narkoba boleh, ya narkoba bisa jadi halal. Ini kelemahannya demokrasi. Jadi suara terbanyak tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik. Jadi, dan yang warnanya pink itu sebelah kanan itu pasti di situ tidak akan ada keadilan. Di yang terakhir demokrasi, semua suara didengarkan, sistem tapi tidak akan jalan, mesti kacau. Jadinya anarkis. Setiap orang ingin pendapatnya diakui. Akhirnya apa? Terjadi tirani mayoritas atas minoritas. Ngaji kayak gini mungkin bisa jadi nggak boleh. Ngaji kok kayak gini, ngaji kok santrinya nggak ada yang pakai kopiah, ngaji kok ustadznya juga bisa jadi salah. Kita kalah suara. Yang lain di mana-mana yang namanya pengajian itu ustadznya nggo serban, nggo jubah, syukur-syukur pakai. Nah, ini kan non mainstream, kita masuk minoritas. Kalau di voting harusnya ustadz itu kayak gimana, mungkin di voting itu kita mesti kalah. Nah, itu kelemahannya demokrasi. Maka analisisnya Aristoteles sebenarnya yang paling bagus itu aristokrasi, katanya dia. Kenapa? Karena di situ lebih rasional, nyari sekelompok orang elit sesuai keahliannya untuk ngatur negara itu lebih masuk akal.
Asal aristokrasi tidak diartikan kayak zaman dulu berdasarkan darah, berdasarkan yang darah biru saja, yang keturunan saja. Kalau yang monarki itu jelas susah nyari satu orang ini. Ya Plato enak aja bilang raja, filosof nyarinya di mana? Nomor satu, kalau orang sudah jadi raja mesti males mikir filsafat. Ya untuk kamu nyuruh Jokowi, Jokowi belajar dong Plato, Aristoteles. Udah ya geleng-geleng, balik kamu dijawab, alah buang-buang waktu, kerja. Mesti gitu kan. Ya, dan juga kalau sudah filosof, apa ya mau jadi raja? Ya kan, itu susahnya nyari monarki itu. Raja filosof memang bagus, tapi orangnya di mana sekarang? Wong levelnya Aristoteles, Plato yang keturunan bangsawan, Socrates yang masanya banyak juga tidak jadi presiden, tidak jadi raja zaman itu. Alexander the Great yang jelas-jelas muridnya Aristoteles juga tidak menonjol kefilosofiannya. Yang menonjol penaklukan-penaklukannya yang banyak dikritik oleh Aristoteles sendiri. Jadi ya monarki ya bagus-bagus saja. Kayak di Indonesia ini loh. Kan kamu sering tanya pada kelompok yang mengusulkan khilafah, terus khalifahnya sopo? Dari madhab apa? Kalau khalifahnya Sunni nanti Syiah komplain, khalifahnya Syiah yang Sunni komplain. Nanti itu apalagi yang Wahabi. Nanti kalau khalifah Islam Indonesia dari NU misalnya, Muhammadiyah komplain. Dari Muhammadiyah sing NU komplain, susah. Jadi monarki itu agak susah, apalagi kalau terjebak tirani. Kalau tirani mesti seenak-enaknya sendiri. Nanti termasuk dibikin undang-undang bahwa raja selanjutnya adalah yang keturunannya raja yang sekarang. Itu kan dulu yang terjadi begitu. Level monarki. Terus yang demokrasi juga sebenarnya bagus, mendengarkan semua suara. Cuma levelnya orang beda-beda. Suara satu orang profesor pasti beda dengan suara satu orang TKI atau TKW yang SD tidak lulus, diakui atau tidak. Suara majikan pasti beda levelnya dengan suara budak kalau zaman Aristoteles. Kalau di demokrasi semua suara didengarkan. Kalau kamu tanya semua orang, nanti jawabannya macam-macam. Mungkin yang tidak punya duit sing penting dan sugih piye carane. Kalau kamu tanya orang yang sudah kaya, mungkin bukan kekayaan yang dia inginkan, tapi ketenangan. Sing penting tenang, duniaku aman. Kalau kamu tanya yang belajar, mungkin pengennya gimana caranya IPK ku 3 kali 4. 3 kali 4 3 atau 4. Kan bisa begitu. Dan kebijakan juga jadi membingungkan. Akhirnya di voting kan, suara terbanyak. Ketika suara terbanyak, suara minoritas yang mungkin bagus bisa jadi tergerus nantinya. Jadi susah mewujudkan keadilan. Nah, di antara 3 yang jelek, yang paling mungkin bisa adil katanya Aristoteles loh ya, yang cenderung aristokrasi. Jadi sekelompok ahli yang ngatur negara. Jadi sekelompok orang. Meskipun hati-hati, karena kalau tidak hati-hati bisa jadi kelompok ini jadi egois, mikir dirinya sendiri, lahir namanya oligarki dengan segala produk yang dia lakukan. Jadi good government itu ya mending aristokrasi. Monarki juga boleh kalau situasinya memungkinkan, ada satu orang yang top. Kalau enggak ya jangan satu orang, bikin tim yang bagus. Atau ya kalau masih mau demokrasi ya enggak apa-apa, asal diatur yang baik. Karena kalau enggak jatuhnya anarki atau tirani mayoritas. Kelemahan-kelemahannya di situ. Kenapa kok enggak khilafah? Khilafah juga boleh milih satu di antara 3 itu kan.
Apakah dia mau monarki, apakah mau aristokrasi atau demokrasi. Kalau mau monarki ya silahkan. Kayak di Iran misalnya ada semacam aristokrasi namanya walayatul faqih, kelompok ulama yang ngatur jalannya pemerintahan. Tapi ada juga model dinasti-dinasti zaman dulu yang namanya monarki. Kalau ada khalifah model Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, nggak masalah. Tapi nyari yang kayak gini kan susah. Syukur-syukur bisa di-cloning, nah, sekarang kan susah. Ya, nyari yang kayak gitu. Sekarang kan nyari orangnya yang susah. Demokrasi juga begitu. Ya, demokrasi itu nanti lahirnya ya kayak Indonesian Idol itu. Suara terbanyak pokoknya yang menang. Nggak bisa nyanyi suaranya nggak penak sama sekali ya. Yang penting banyak SMS-nya. Semakin banyak yang SMS dia semakin tinggi nilainya. Nah itu kelemahannya demokrasi. Oke, selesai. Saya kira itu ya. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan lebih cepat karena takmirnya sudah menjanjikan sisa-sisa pengorbanan 2 hari yang lalu. Cuma slide-nya masih banyak, jadi saya ngomongnya agak cepat. Tapi itu pun sisanya cuma 5 menit. Jadi saya kira itu ya untuk Aristoteles. Mulai tadi etika kebajikan yang masuk ke dunia keadilan sampai ke level politiknya. Minggu depan kita lanjutkan dengan Thomas Aquinas. Gimana cara dia menyelaraskan ajaran-ajarannya Aristoteles ini dengan teologi Kristen. Itu keahlian Thomas Aquinas. Tidak apa-apa meskipun ini masjid apa-apa. Jangankan yang Kristen, kemarin yang ateis ya dibahas dengan santainya. Oke, jadi ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.